must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Pada zaman sekarang, Life is batas dan bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara yang dimaksud adalah individu atau lembaga dari negara kita yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Terjadinya aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Selamat pagi Anda semua, mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat tengah pandemi yang sedang melanda pada saat sekarang ini. Untuk terkait absensi kita pada pertemuan pada hari ini, silakan Anda tulis komentar di bawah yang menuliskan angka 1, dan Bapak di sini akan memulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, di mana tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan antar negara dan faktor penghambat perdagangan antar negara, dan juga manfaat dari perdagangan antar negara. Mungkin itu saja tujuan kita pada pembelajaran hari ini, di mana video yang akan Bapak sampaikan nanti menggunakan foto dan video, dan di mana foto tersebut mengenai keterangan perdagangan yang terjadi dan faktor penghambat dan juga manfaat dari perdagangan pada yang terjadi pada saat sekarang ini. Silahkan Anda cek video tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah virus pandemi corona yang sedang melanda seluruh dunia pada saat sekarang ini. Baik, kita langsung saja pada pokok bahasan kita yang pertama. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang subbagian yang pertama tersebut untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negaranya tersebut, dan yang kedua keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keempat adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu untuk dilakukan menjual di negara lain. Contohnya negara Singapura memiliki barang yang stok yang banyak, kemudian dia mengimpor ke negara Indonesia. Dan yang kelima tersebut perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, dan tenaga kerja. Yang keenam keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan negara di negara lain. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Jokowi tersebut, dia melakukan kerjasama dengan negara Iran. Kerjasama tersebut sudah didasari atas kerjasama politik, ekonomi, dan semacamnya. Dan yang ketujuh, terjadinya era globalisasi. Tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri, di mana kita mengetahui era globalisasi pada saat sekarang ini memungkinkan antara negara Indonesia, Singapura, Vietnam, dan negara lainnya untuk bekerja sama. Ada subpokok yang kedua, yakni faktor penghambat perdagangan antar negara. Yang faktor bagian pertama yakni keamanan suatu negara. Misalkan Indonesia pernah terjadi di Wamena, kerusuhan di Wamena tersebut dapat Anda saksikan, di mana akan berdampak kepada negara Indonesia, baik secara politik maupun secara ekonomi. Kerusuhan tersebut menelan korban dan menelan secara materi dan juga nyawa. Dan yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintahan, di mana kita mengetahui bahwa bukan hanya pemerintahan di dalam negeri saja yang berdampak kepada ekonomi internasional juga berdampak. Dan yang ketiga yakni
ketidaksamaan kurs mata uang di suatu negara atau negara-negara lain. Kita mengetahui bahwa negara-negara lain memiliki mata uang yang berbeda dan berdampak kepada yang lainnya. Dan yang keempat, kualitas sumber daya yang rendah. Ini seperti SDM ya, bagaimana kita mengetahui di Indonesia masih negara berkembang, pasti akan berdampak kepada negara tersebut. Dan yang terakhir yakni adanya penerapan tarif dan pembatasan impor. Penerapan tarif dan pembatasan impor tersebut, pembatasan impor misalkan di Indonesia, kita mengetahui bahwasannya Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, tentunya akan berdampak kepada negara-negara lain. Contohnya seperti Cina. Cina tersebut sebagai ekspor kepada Indonesia baja, semen dan semacamnya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Jokowi tersebut. Impor baja dapat Anda saksikan. Bahas sub pokok yang terakhir, yakni tentang manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama itu memperoleh keuntungan, dimana jikalau suatu negara melakukan perdagangan jual beli, maka akan mendapat income. Dan yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Kita mengetahui bahwa negara-negara lain akan berbeda produksinya. Contohnya seperti Indonesia memproduksi minyak mentah dan diekspor ke negara lain, dan kita akan menerima, dan negara yang memiliki teknologi tersebut dia akan mengolah menjadi barang jadi dan kemudian diimpor ke negara-negara lain. Dan yang terakhir tersebut menjalin persahabatan. Bagaimana Anda bisa cek seperti yang dilakukan antar dua negara tersebut, bagaimana antara Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat. Dan yang keempat yakni transfer teknologi. Kita mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih negara berkembang, dan kita bisa memanfaatkan atau bisa orang lain atau negara-negara maju datang ke Indonesia untuk berinvestasi ke negara kita, di mana dia misalkan dia membangun pabrik, tersebut dia akan melakukan pelatihan.
Video ini akan membahas tentang kegiatan ekspor dan impor. Apa sih kegiatan ekspor itu? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Barang-barang yang diekspor Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam atau migas dan non-migas. Barang-barang ekspor Indonesia yang berupa minyak bumi dan gas alam adalah hasil pertambangan seperti timah, batu bara, dan lain-lain. Barang ekspor Indonesia yang berupa non-migas adalah hasil pertanian, hasil perikanan, hasil hutan, hasil industri, jasa. Hasil pertanian yang dapat diekspor Indonesia antara lain kacang, kedelai, sayur, jagung, dan beras. Hasil perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, dan kopi. Hasil perikanan yang diekspor antara lain udang, ikan air laut, ikan air tawar. Hasil kehutanan yang diekspor Indonesia antara lain kayu, rotan, dan damar. Hasil industri yang diekspor Indonesia yaitu semen, anyaman atau ukiran, tekstil, jasa. Selain barang, Indonesia juga mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Apa sih manfaat dari kegiatan ekspor? Manfaat kegiatan ekspor memperluas pasar bagi produk Indonesia, menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja. Selanjutnya akan membahas tentang kegiatan impor. Apa sih kegiatan impor itu? Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang atau jasa dari luar negeri. Orang atau lembaga yang melakukan impor disebut importir. Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi, bahan baku dan bahan penolong, serta bahan modal. Barang konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Susu, mentega, daging. Bahan baku dan bahan penolong adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan industri seperti obat-obatan, bahan kimia, kendaraan bermotor. Apa saja ya manfaat kegiatan impor? Manfaat kegiatan impor. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. Kedua, memperoleh teknologi modern. Ketiga,